Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safitri Dian Kusuma dari 12 MIPA 6 nomor presensi 22. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mutasi. Nah, di sini ada mind mapping yang telah saya buat mengenai materi mutasi. Pertama-tama, saya akan memberikan definisi dari mutasi itu sendiri apa. Mutasi memiliki nama lain atau berasal dari nama Latin yaitu mutatus yang artinya perubahan. Yang artinya adalah yang memiliki definisi yaitu perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom secara acak yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Nah, sebelum masuk ke pembagian mutasi sendiri ini organisme yang mengalami mutasi ini dinamakan mutan, sedangkan penyebab dari mutasi itu dinamakan mutagen. Selanjutnya saya akan mulai masuk ke materi mutasi, yaitu jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi dibagi dari ke berbagai macam. Yang pertama yaitu berdasarkan tingkatannya. Nah, pada jenis atau berdasarkan tingkatannya, mutasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Nah, saya akan membahas satu persatu. Pada mutasi gen sendiri juga dibagi menjadi 5 jenis lagi, yaitu yang pertama mutasi diam atau silent mutation, mutasi salah makna, mutasi tak bermakna, mutasi pergeseran, dan juga mutasi perubahan. Yang pertama, mutasi diam yaitu perubahan suatu basa nitrogen atau susunan basa nitrogen atau urutan basa nitrogen pada DNA yang tidak menyebabkan perubahan pada asam aminonya. Nah, dapat saya berikan contoh seperti ini. Contoh pada mutasi diam, DNA normalnya pada rantai sensei terdapat kodon TTA, AGA, dan juga GCG. Nah, pada RNA dutanya itu menjadi AAU, UCU, CGC. Nah, asam aminonya itu untuk AAU sendiri itu asparagin, untuk UCU itu serin, kemudian untuk CGC-nya itu arginin. Nah, tetapi jika DNA ini mengalami mutasi, contohnya itu pada rantai sensenya itu yang berbeda adalah pada kodon kedua, yaitu yang awalnya A menjadi G. Nah, perubahan mutasi pada DNA ini juga akan berubah pada RNA dutanya, yaitu yang awalnya UCU menjadi UCC. Nah, ini juga pada mutasi diam ini tidak berpengaruh pada asam aminonya. Dapat kita lihat pada asam amino mutasi DNA yang normal itu asparagin, serin, dan arginin. Nah, hal ini tidak berubah di DNA mutasi, yaitu asam aminonya masih tetap asparagin, serin, dan arginin. Selanjutnya, mutasi gen yang kedua yaitu mutasi salah makna. Mutasi salah makna ini perubahan susunan atau urutan basa nitrogen pada DNA yang mana menyebabkan perubahan asam aminonya. Nah, ini kebalikan dari si mutasi diam tadi. Dapat saya berikan contoh seperti ini. Nah, pada mutasi salah makna ini saya beri contoh pada rantai sensei terdapat kodon TTA, AGA, GCG. Nah, RNA dutanya itu akan menjadi AAU, UCU, CGC. Nah, asam aminonya itu masih sama seperti tadi, asparagin, serin, dan arginin. Tetapi saat DNA ini mengalami mutasi, rantai sensenya itu berubah menjadi TTA. Yang di sini yang berbeda adalah yang awalnya G menjadi A, yaitu pada kodon kedua yaitu AAA, GCG. Nah, RNA dutanya juga akan mengalami perubahan yang awalnya UCU menjadi UUU pada kodon kedua. Nah, di sini yang berbeda dengan mutasi diam, pada mutasi salah makna asam aminonya juga ikut berubah, tidak hanya kodonnya saja tapi juga asam aminonya. Nah, pada DNA mutasinya itu yang kodon pertama itu asparagin dan pada kodon kedua itu asam aminonya yang awalnya serin menjadi penilalanin. Nah, yang pada kodon ketiga masih sama yaitu arginin. Selanjutnya, mutasi gen yang
mutasi gen yang ketiga yaitu mutasi tak bermakna, yaitu perubahan susunan DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Nah, stop codon itu apa? Stop codon itu adalah ketika proses translasi itu berhenti untuk mengubah menjadi asam amino. Saya berikan contoh seperti ini. Nah, pada DNA normalnya rantai sensai yaitu TTA, ATA, dan GCG, sedangkan diubah menjadi RNA duta menjadi AAU, UAU, dan CGC. Nah, asam aminonya itu asparagin, yang kodon kedua itu tirosin, dan yang ketiga itu arginin. Nah, pada DNI mutasinya, contohnya itu yang tadi diubah rantai sensainya yang pada kodon kedua yang awalnya A itu menjadi T, ya jadinya TTA, ATT, GCG. RNA dutanya juga berubah jadi kodon kedua itu menjadi UAA. Nah, hal ini itu kodon UAA itu termasuk kodon stop yang termasuk dalam stop codon. Nah, stop codon itu sendiri tuh ada 3. Nah, kodon yang merupakan stop codon itu ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya yang keempat adalah mutasi pergeseran. Mutasi pergeseran yaitu perubahan jumlah basa nitrogen dari DNA, bukan kelipatan 3 yang mengubah kerangka baca triplet dari kode genetik mRNA. Nah, dapat dicontohkan itu misal seperti ini. DNA normalnya seperti ini, kemudian RNA D-nya itu AAU, UAU, CGC, UAC. Nah, tetapi pada DNA mutasinya itu terdapat penambahan G pada kodon kedua, sehingga terjadi pergeseran. Awalnya ATA, A-nya geser digantikan jadi G. Nah, sehingga RNA dutanya pun juga ikut berubah menjadi UAC yang awalnya UAU. Nah, asam aminonya yang awalnya asparagin, tirosin, arginin, tirosin itu berubah menjadi asparagin, tirosin, serin, dan leusin. Nah, pergeseran ini itu tidak hanya mengubah kodon, tapi dia juga mengubah asam aminonya. Nah, pada mutasi pergeseran itu ada beberapa istilah, ada 4 istilah, yaitu adisi, insersi, delesi, dan duplikasi. Kalau adisi itu penambahan basa nitrogen yang tempatnya itu di ujung atau di ujung rantai nukleotida. Nah, kalau insersi sendiri itu artinya kan penyisipan, yaitu penambahan basa nitrogen di tengah-tengah rantai nukleotida. Sedangkan untuk delesi sendiri itu penambahan jumlah basa nitrogen pada rantai nukleotida sehingga terjadi pergeseran. Nah, untuk delesi ini tadi seperti yang telah saya berikan contoh. Kemudian yang keempat itu duplikasi, artinya penggandaan pada rantai nukleotida. Nah, untuk mutasi gen yang terakhir itu ada mutasi perubahan, yaitu pergantian pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya. Nah, ini ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu transisi dan transversi. Kalau transisi itu pasangan basa nitrogen dengan basa nitrogen yang sejenis, kalau transversi itu yang tidak sejenis. Nah, kalau transisi itu misalnya A dengan G yaitu besaporin, atau pirimidin yaitu T dengan C. Nah, kalau transversi itu antara misal A dengan T atau G dengan C atau sebaliknya. Setelah saya jelaskan mengenai mutasi gen, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini dibagi menjadi 2, yaitu akibat perubahan struktur kromosom dan juga akibat perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, akibat perubahan struktur kromosom itu dibagi lagi menjadi 5, maaf ini kurang 1. Yang pertama itu ada translokasi, inversi, yang ketiga itu ada delesi atau diferensiasi, yang keempat ada duplikasi, dan yang kelima itu ada katenasi. Yang pertama saya akan menjelaskan translokasi. Translokasi ini adalah peristiwa yang mana kromosom itu patah. Nah, segmen patahnya ini nanti dia akan melekat lagi ke
kromosom yang bukan sehomolog. Nah, translokasi dibagi menjadi 3, yaitu ada translokasi respirok, translokasi non-respirok, dan juga translokasi Robertson. Selanjutnya yang kedua itu ada inversi. Nah, inversi sendiri adalah perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom karena terjadi pembalikan segmen kromosom. Inversi sendiri ini juga dibagi menjadi 2, yaitu inversi perisentrik dan juga inversi parasentrik. Nah, lanjut untuk yang ketiga itu ada delesi atau diferensiasi. Untuk delesi atau diferensiasi sendiri ini adalah peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah yang kemudian segmennya patahan ini menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Nah, hal ini delesi atau diferensiasi ini kebalikan dari translokasi. Selanjutnya yang keempat ada duplikasi. Duplikasi itu artinya kan penggandaan ya. Nah, berarti duplikasi itu adalah peristiwa bertambahnya segmen kromosom. Nah, untuk yang kelima ada katenasi. Katenasi tadi adalah terjadi jika 2 kromosom non-homolog itu membelah menjadi 4 kromosom. Selanjutnya masuk ke jenis mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom. Nah, ini ada dibagi menjadi 2, yaitu haploid dan juga aneuploid. Yang pertama, haploid. Haploid sendiri adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid atau genom atau set kromosom. Nah, dari haploid sendiri itu dibagi jenisnya itu menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan asal dan juga berdasarkan jumlah setnya. Kalau berdasarkan jumlah setnya itu dibagi menjadi 4, yaitu monoploid, diploid, triploid, dan tetraploid. Nah, untuk monoploid itu organisme yang punya satu perangkat set kromosom di dalam tubuhnya. Nah, ini ditandai dengan N. Nah, untuk diploid sendiri atau 2N itu adalah organisme yang punya 2 perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Kalau triploid ya berarti 3 ya, yaitu organisme yang punya 3 perangkat kromosom dalam sel tubuhnya. Nah, untuk tetraploid itu atau 4N organisme yang punya 4 perangkat kromosom dalam sel tubuhnya. Nah, gimana berdasarkan asalnya? Untuk berdasarkan asalnya itu ada 2, yaitu autopolyploid dan juga allopolyploid. Untuk autopolyploid, auto itu artinya sendiri, kalau allo itu artinya berbeda. Nah, kalau auto sendiri kan artinya sendiri, yaitu jika terjadi penggandaan sendiri pada kromosom yang sehomolog dari spesies yang sama, itu namanya autopolyploid. Untuk allopolyploid itu, allo artinya berbeda, yaitu jika penggandaan set kromosom terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk jenis yang kedua itu ada aneuploid. Nah, aneuploid sendiri adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid atau genom. Nah, untuk penyebab aneuploid ini itu dia disebabkan oleh 2 hal, yaitu anafase lag atau peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelandang pembelahan saat meiosis. Nah, yang kedua itu penyebabnya ada non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada anafase meiosis 1 atau gagal berpisahnya pada anafase meiosis yang kedua. Nah, kemudian untuk tipe dari aneuploid itu ada 4, yaitu nulisomi, monosomi, trisomi, dan tetrasomi. Nah, kalau nulisomi itu dilambangkan 2N-2, yaitu jika sel kehilangan 2 kromosom. Kalau monosomi dilambangkan 2N-1, berarti sel itu kehilangan 1 kromosom. Nah, kalau trisomi itu dilambangkan 2N+1, yaitu jika sel kelebihan 1 kromosom. Nah, untuk tetrasomi atau 2N+2 itu jika sel kehilangan 2 kromosom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mutasi berdasarkan letaknya atau letak terjadinya. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu somatik dan juga mutasi germinal atau germline. Nah, kalau somatik sendiri itu ya pasti tahu lah ya, somatik itu berarti mutasinya terjadi pada sel-sel somatik. Nah, untuk sel somatik ini dia itu tidak dapat diwariskan kepada keturunannya karena mutasinya itu mengenai sel somatik, bukan sel gamet. Nah, untuk permisalan nih, misalnya ada seseorang itu punya kanker kulit. Nah,
sel kankernya itu dia tidak wariskan ke anaknya atau ke keturunannya, tapi sel kankernya ini atau sel yang bermutasi ini itu dia akan membelah dan juga akan menyebar ke tubuh. Nah, ini baru dinamakan mutasi somatik. Nah, kalau mutasi germinal atau germline ini yang mana mutasi yang terjadi pada sel gamet. Nah, ini bisa diturunkan. Nah, kenapa bisa diturunkan? Karena dia menyerangnya ke sel gamet. Nah, sel gamet sendiri kan ini yang menghasilkan keturunan. Maka dari itu ya kalau mutasinya terjadi di situ ya otomatis dia akan berpengaruh atau diwariskan ke keturunannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mutasi berdasarkan penyebab terjadinya. Nah, berdasarkan penyebab terjadinya ini dibagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk penyebab dari fisika itu, yang pertama itu adalah bisa terjadi karena suhu yang tinggi. Nah, ketika suhu yang sangat tinggi itu sel tubuh atau sel itu bisa bermutasi. Nah, kemudian yang kedua itu ketika terkena sinar berenergi tinggi seperti sinar alfa, sinar beta, dan juga sinar gamma. Kemudian yang ketiga itu ada sinar X. Sinar X ini sinar yang biasanya ada di ronsen. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sinar UV atau ultraviolet. Nah, untuk yang kedua itu ada kimia. Nah, kimia itu bisa disebabkan oleh pestisida, asam nitrit, agen alkilase, benzopiren, terus juga digitonin dan kelosin, juga ada akritin, dan 5 bromourasil, dan yang ke-8 itu bisa asam nitrat atau HNO3. Nah, kemudian kalau biologi itu simpel banget. Itu bisa disebabkan kalau nggak virus ya bakteri. Selanjutnya yang terakhir, mutasi berdasarkan sumber terjadinya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu mutagen atau sumbernya ya. Mutagen itu kan sumbernya alami dan juga buatan. Nah, kalau alami sendiri itu contohnya sinar matahari, sinar ultraviolet, radioaktif, virus, bakteri, gas bumi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mutasi yang sifatnya atau sumbernya buatan itu bisa pestisida, borak, formalin, narkoba, sinar ronsen, sinar alfa, beta, gamma, sinar televisi, dan juga komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mutasi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.